Namun, adakah yang benar-benar mengenang wilayah ini sebagai bagian dari sejarah besar Mangkunegoro I? Dan benarkah sosok Nyi Ageng Karang atau Raden Ayu Sulbiah punya hubungan langsung dengan tokoh besar seperti Pangeran Ponorogo? Tapi apakah Karanganyar memang Karangan Anyar, sebuah nama baru yang lahir tanpa akar? Dari Kang Rindra Agusta, kita akan menyimak pandangan tajam dan riset mendalam, menelusuri bukan hanya dengan teks, tapi juga makna, konteks, dan keraguan. Inilah penelusuran sejarah yang tak hanya menyingkap nama, tapi juga membuka kesadaran tentang bagaimana kisah-kisah lama membentuk jati diri kita hari ini. Di antara lekuk perbukitan dan semilir angin dari Gunung Lawu, sebuah nama menggema sejak masa lalu, yaitu Karanganyar. Tapi apakah Karanganyar memang Karangan Anyar, sebuah nama baru yang lahir tanpa akar? Banyak yang meyakini Karanganyar dulunya berada di Kebumen. Namun, sejarah tak bisa diputus hanya dari bunyi nama dan dugaan semata. Di dalam naskah-naskah tua, jejaknya tertulis dengan hati-hati. Kadang samar, kadang terang. Pada tahun 1744, di tengah riuhnya perlawanan terhadap Hemengoni VOC, seorang bangsawan muda, Raden Mas Said, mulai menapaki jalannya sebagai calon Mangkunegoro. Ia harus melewati Perang Wedono, perang politik dan kekuasaan. Di usia yang tak lagi disebut muda, 40 tahun usia matang untuk bertindak. Dalam catatan sejaman, Babat Mangkunegaran, Babat Panambangan, dan Babat Kemalon disebutlah sebuah wilayah bernama Karanganyar. Bukan sebagai kota, bukan sebagai kabupaten, melainkan sebagai kademangan kecil yang berada dalam wilayah besar bernama Sukowati. Sukowati bukan hanya Sragen seperti hari ini. Dahulu ia adalah kawasan luas, mencakup Purwodadi, Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar itu sendiri. Pusatnya berada di Mbutuh, di tepi Bengawan Solo, nadi kehidupan yang menghubungkan budaya, kuasa, dan peradaban. Namun, adakah yang benar-benar mengenang wilayah ini sebagai bagian dari sejarah besar Mangkunegoro I? Dan benarkah sosok Nyi Ageng Karang atau Raden Ayu Sulbiah punya hubungan langsung dengan tokoh besar seperti Pangeran Ponorogo? Dari Kang Rindra Agusta, kita akan menyimak pandangan tajam dan riset mendalam. Seorang filolog muda yang menelusuri bukan hanya dengan teks, tapi juga makna, konteks, dan keraguan. Inilah penelusuran sejarah yang tak hanya menyingkap nama, tapi juga membuka kesadaran tentang bagaimana kisah-kisah lama membentuk jati diri kita hari ini. Lalu apakah Karanganyar benar Karangan Anyar? Nah, tadi Mbak Yeni udah nyebut sih. Hampir semua itu kan karangan ya. Ya, hampir semuanya lah. Cuma kemudian ini menjadi tua ketika sekian puluh tahun gitu. Lanjut, tapi pertanyaannya kapan gitu ya? Tahun 1744 saat Raden Mas Said hidup, Mangkunegoro I hidup, Karanganyar itu di Kebumen teman-teman. Jadi tempat ini belum bernama Kabupaten Karanganyar statusnya, tetapi statusnya di masa itu adalah Kadipaten Anom. Ya, jadi Kadipaten Anom itu kalau di Mangkunegaran sebenarnya akan dipimpin oleh seorang Prangwedono. Prangwedono ini calon Mangkunegoro yang baru berusia 40 tahun gitu. Jadi kalau di Mangkunegaran itu ada tradisi kalau mau jadi raja dia harus melalui fase jadi Prangwedono ini. Ini dulu ya, kalau sekarang ya 26 tahun ya, jadi rojo ya, gitu ya. Ya ini zaman dulu ya. Jadi di masa Mas Said hidup, Karanganyar yang di sini ini bukan kabupaten
posisinya tidak kabupaten, tapi Kadipaten Anom. Nah, jadi yang sebenarnya perlu juga kita ketahui begitu ya. Lanjut. Ada naskah sejaman namanya Babat Pakunegaran. Babat Pakunegaran ini babat yang ditulis saat Raden Mas Said itu berusia 90 berapa gitu ya. Mungkin 6 atau 7 tahun sebelum beliau meninggal. Dari dia ngutus cariknya, carik-carik dan prajurit istrinya itu untuk mencatatkan kembali kisahnya begitu. Tentu pencatatan itu melalui screening ya. Screening itu ya dia yang tapi menariknya Mangkunegoro ini sebenarnya dia orang yang cukup jujur karena kekalahannya juga dia tulis ya di babat ini. Kekalahan. Nah, itu ada bagian awal itu. Siapa yang bisa mengartikan ke bahasa Indonesia? Mas Sigit. Mas Rudi ini. Mas Sigit. Saya pendidikan bahasa Jawa. Monggo Mas Sigit. Mengumpulkan orang Sukawati. Dening para mantri jajar sekawan. Jadi ada 4 mantri yang dia ada di berkedudukan di Gembong itu di sekarang Sragen. Sedah ini sekarang saya nggak tahu. Terus kemudian Karanganyar dan Jatisanton. Jatisanton itu Jatisari. Jatisari itu Pak Kramat. Orang Pak Kramat. Sari ya, Mas. Ini loh arah Sukoharjo itu. Mulanya sih tahu sejarah itu. Nah, menariknya di babat itu bahwa posisi saat Raden Mas Said sudah menjadi Mangkunegoro I, Karanganyar itu masih disebut sebagai Kademangan. Jadi ada Demang Karanganyar. Posisinya sebagai Demang ya, bukan sebagai bupati begitu. Jadi dia setingkat Kademangan dan berangsur-angsur ke masa-masa berikutnya. Lanjut. Pernah kawan-kawan tahu bahwa Karanganyar adalah wilayah Sukawati? Lah, bukannya Bumi Sukawati itu Sragen ya? Yang empunya Sragen. Bukan Bumi Sukawati itu Sragen ya? Bumi Sukawati itu Sragen gitu. Nah, itu. Gimana Mas Rendra? Jadi sebenarnya yang sering disalahartikan adalah Sukawati sama dengan Sragen. Itu masalah besar ya di dalam sejarah kita. Jadi itu benar tapi tidak 100% benar. Karena sebenarnya wilayah Sragen itu, lanjut, wilayah Sukawati itu membentang, pusat kotanya ada di Butuh Gawan, di tepian Bengawan Solo, tetapi areanya sebesar itu, mulai dari Purwodadi, sebagian Boyolali, Sukoharjo, wilayah Sragen, seluruh wilayah Sragen dan Karanganyar. Seluruh wilayah Sragen dan Karanganyar itu adalah bagian dari Sukawati. Nah, maka nanti di data-data sejarah kita akan nemu gitu ya, bahwa ada tokoh-tokoh yang dilekatkan ke Sukawati. Jejak Karanganyar dalam sejarah tidak berdiri sendiri. Ia adalah benang kecil dalam terunan besar bernama Sukawati. Dalam babat-babat yang tertulis sejaman, tidak pernah ditemukan nama Nyi Ageng Karang yang hidup di masa Mangkunegoro I. Tidak pula ada catatan yang kuat tentang Raden Ayu Sulbiah sebagai istri dari Pangeran Diponegoro. Sejarah resmi mencatat istri-istri dan selir Pangeran Diponegoro dengan rinci. Tetapi nama itu tak ada. Apakah ini artinya cerita itu salah? Tidak selalu. Bisa jadi ia adalah bagian dari ingatan kolektif masyarakat yang terbentuk dari luar catatan resmi, tapi hidup dalam budaya lisan. Kang Rindra Agusta menunjukkan pada kita satu hal yang penting, bahwa membaca sejarah tidak cukup dengan mengulang cerita. Kita harus menggali, menyandingkan data, menguji narasi, dan yang terpenting, berani mempertanyakan. Karanganyar mungkin bukan karangan anyar, tapi bukan pula dongeng yang sepenuhnya selesai dibacakan. Ia menunggu pembaca baru yang tak hanya percaya, tapi juga bertanya. Karena setiap tempat, setiap nama, setiap cerita selalu menyimpan bagian kecil dari sejarah kita bersama.